Makan menjadi rutinitas penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan rutinitas ini tidak membuat kita menjadi jenuh atau bosan. Karena dalam mindset kita bahwa makan adalah kepentingan untuk kehidupan kita. Namun di balik makan yang barbar akan menimbulkan akibat yang luar biasa juga dan mengancam kepada kesehatan dan keselamatan tubuh kita. Ya, penumpukan energi akibat supply yang berlebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat. Jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestyle kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana dampak dari kebiasaan makan yang berlebih dan penumpukan lemak di dalam tubuh kita. So, tonton video ini hingga akhir agar dapat kita memahami bagaimana penumpukan itu terjadi. Perihal makan atau suplai energi, kita punya style yang mungkin hampir mirip-mirip. Rutinitas kita diawali dengan sarapan, biasanya jam 5 sampai jam 9. Kemudian kita juga ada makan siang atau lunch. Biasanya kita lakukan di antara jam 11 sampai dengan jam setengah 1. Dan diakhiri dengan dinner atau makan malam yang umum kita lakukan mulai dari pukul 5 hingga pukul 7. Nah, rutinitas ini menjadi bagian dari kebiasaan kita di setiap harinya. Namun kita tidak pernah menyadari di luar penggunaan waktu makan, kita juga tidak pernah memperhatikan posisi, porsi, dan menu yang akan kita konsumsi pada jam-jam makan tersebut. Dalam rutinitas kita biasa menggunakan parameter waktu makan dari sarapan, makan siang, dan makan malam. Selain itu juga kita selalu copy paste bahwa menu kita adalah nasi, lauk, dan sayur. Bahkan kita juga tidak pernah menyadari bahwa komposisi antara main course, kemudian pendampingnya atau kondimen lainnya seperti lauk dan sayur itu juga jangan-jangan karbo juga. Coba deh perhatikan apa yang kita konsumsi hari ini di saat sarapan. Selalu ada nasi yang porsinya lebih besar dan banyak daripada lauk dan sayurnya. Coba kita perhatikan kembali makan siang kita. Nasi lebih banyak daripada lauk dan sayur. Begitu juga pada saat makan malam kita. Banyaknya kesempatan bagi kita untuk memberikan energi bagi tubuh kita dalam rutinitas makan sehari-hari berakibat kepada penumpukan energi berlebih di dalam tubuh. Energi berlebih ini ditumpuk dalam bentuk lemak. Dan lemak ini oleh tubuh ditampung dengan membangun dan membuka kantong-kantong penampung. Ya bisa di paha, ya bisa di pantat, ya bisa di pipi, bisa di lengan, bahkan juga yang umum adalah pada perut. Nah, mulai inilah kita tidak pernah menyadari bahwa secara perlahan, cara kita makan, cara menu kita siapkan, itu berakibat pada penumpukan lemak yang berlebih, energi yang surplus, karena tidak seimbangnya kebutuhan dengan cara kita mensuplai. Bila kita ibaratkan kendaraan, tubuh kita ini adalah mobil, maka mobil biasanya kita akan ampirkan ke pom bensin bila indikator bahan bakarnya sudah mendekati angka atau garis merah. Nah, begitu pula tubuh kita. Angka dan garis merah itu adalah rasa lapar. Dan rasa lapar itu indikatornya adalah ketika kita tidak mampu bergerak dan beraktivitas sama sekali, atau otak kita sudah tidak bisa memberikan kontribusi dalam usaha kita mengeluarkan ide atau sedikit pendapat. Nah, ketika kondisi seperti ini kita jadikan sebagai dasar dan acuan, maka kita juga akan menjadi rasional bahwa sebetulnya kita mensuplai energi cukup di saat memang kita butuh energi tersebut. Perlahan tapi pasti kelebihan suplai energi di dalam tubuh kita yang
selanjutnya disimpan dalam bentuk lemak dengan membuka kantong-kantong di dalam tubuh kita, maka kita akan bisa melihat pipi kita mulai tembem, lengan kita sudah mulai berisi, kemudian perut mulai buncit, paha mulai melebar, dan di saat beraktivitas kita juga sudah mulai tiba-tiba merasa keringat dan mungkin juga ngos-ngosan. Waspada bahwa ini adalah indikator-indikator yang secara visual kita lihat sebagai sebuah upaya tubuh untuk menampung itu. Ingat, tubuh bukan tempat penampungan kelebihan energi. Tubuh memang butuh energi, tapi bukan untuk disimpan. Untuk itu kita mulai harus menyadari kondisi ini. Agar tidak terjadi kelebihan energi di dalam tubuh kita dan selanjutnya disimpan dalam bentuk lemak, maka beberapa hal berikut ini bisa menjadi acuan bagi kita agar kesehatan dan keselamatan tubuh kita tetap terjaga. Yang pertama, ubah pola makan kita, ubah mindset kita tentang makan 3 kali. Ya, makanlah ketika lapar, bila diilustrasikan dengan kendaraan, mampirlah di pom bensin bila memang kita sedang butuh energi. Yang kedua, ubah cara eksekusi kita dalam makan di saat kita membutuhkan energi. Komposisi karbohidrat lebih sedikit daripada lauk dan sayurnya. Bila nasinya 1 sendok, maka lauknya 4 sendok dan sayurnya cukup 2 sendok. Dengan demikian kita sudah bisa membatasi surplus energi. Yang terakhir adalah membiasakan menyatakan terima kasih, mohon maaf saya sudah makan. Walaupun ada rayuan, ayolah sedikit. Sedikit saja untuk menghormati, mohon maaf. Kata-kata terima kasih itu adalah indikator bahwa kita memang sudah tidak butuh energi tambahan. Jadi menghormati tamu, menghormati kerabat bukan berarti kita juga harus ikut untuk mensuplai dan memberikan energi. Menjamu seseorang tidak harus juga ikut makan, tetapi menghormati orang untuk sekedar bersama dalam ruang dan tempat makan, pilihlah menu-menu yang memang tidak membuat kita surplus energi. Contohnya, ambillah secangkir kopi pahit atau sekedar air dingin atau fresh water. Sehingga kita tetap bisa menghormati tamu kita dan jamuan yang disediakan. Makan adalah bagian terpenting dari rutinitas kita untuk memberikan suplai energi bagi tubuh kita. Namun tubuh bukan tempat penampungan kelebihan energi. So kita harus rasional kapan saatnya kita makan dan kapan saatnya kita menolak makanan agar tubuh kita tetap terjaga kesehatan dan keselamatannya. So, bila video ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalankan lifestyle kita. Lifestyle mau memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan dan kemanfaatan yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.